Jumpa kembali bersama saya Adi Chandra di channelnya kami di Mr. Brandset Auto Detailing Jakarta. Hari ini kita ada pengerjaan satu unit mobil Toyota Fortuner. Dan yang akan kita bahas adalah kenapa mobil baru itu perlu di coating. Mobil ini tipe terbaru dan memang baru dari dealer langsung dibawa ke sini. Terima kasih ya Om Arif ya kalau nonton videonya. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Semoga karirnya lebih sukses lagi di Jakarta ya Om ya. Dan ya kita akan bahas satu persatu apa sih yang dilakukan pada waktu kita melakukan nano ceramic coating. Di tempat kita cuma ada satu jenis, yaitu premium nano ceramic coating. Namanya udah premium, selayaknya kita memperlakukan mobil-mobil yang ada di sini tuh dengan istimewa. Nah, mari kita saksikan dulu ya tahapan pencuciannya sebelum kita masuk ke area pemolesan dan proteksi. Setelah kita cuci, sebentar lagi mobil akan kita poles. Pastinya tadi udah di detail juga, tapi karena mobil baru ya nggak terlalu spesial lah detailnya. Nah, ini yang kita mau bahas nih adalah ada yang masih banyak yang nanya ya, mobil baru itu apa bisa langsung di coating? Ya bisa sih, tapi hasilnya pasti nggak akan sama dengan yang kita lakukan di sini. Nah, mungkin nanti kita akan lihat detailnya seperti apa sambil kita lanjut. Saya mau ngejelasin dikit ya, paint correction itu adalah tahapan pemolesan yang kita lakukan di mobil, terutama di panelnya ya yang ada catnya. Itu dilakukan pemolesan dan pembersihan ya seperti baret-baret. Kalau misalnya mobil udah dipakai itu ada water spot, mobil baru juga ada water spot sih. Jadi kebanyakan mobil yang datang dari dealer itu pemolesannya nggak seperti yang kami lakukan di sini. Ya pasti beda lah ya. Yang namanya pabrik dan tempat detailing. Ya kenapa? Karena memang tahapan pemolesan yang kita lakukan itu berbeda dengan yang dilakukan di dealer ataupun di pabrik. Sekalipun body repair. Oh ya, di tempat kita juga bisa melakukan body repair. Pastinya karena kita ahli dalam hal finishing, hasil catnya bisa lebih bagus. Itu melenceng dikit dari cerita. Dan sekarang kita akan melakukan paint correction ya di mobil Fortuner Legender yang baru ini. Ya kalian bisa lihat tampilannya nanti pas sekalian kita ngerjain, bisa ngeliat juga model terbaru ini seperti apa. Kalau catnya sepertinya sih lebih mudah ya, lebih baik ya. Mungkin juga sama sih, tapi mungkin karena kita udah sering ngerjain Fortuner tuh cenderung jadi lebih mudah. Padahal Fortuner ini terkenal dengan catnya yang soft paint, jadi itu lengket, biasanya finishingnya agak susah. Tapi nggak masalah, karena kita udah biasa ngerjain mobil-mobil seperti ini. Mari kita saksikan bersama ya paint correction-nya. Nanti kita akan lanjut ke base coat. Kita saksikan dulu paint correction level pertama.
Oke, setelah kita poles di belakang tadi, sekarang kita lanjut ke ruangan ini ya untuk melakukan base coat. Nah, di base coat ini sekaligus kita memeriksa apa yang kita udah lakukan di belakang. Jadi tahapan base coat ini kita lakukan dengan melakukan pemolesan juga, tapi tahapannya sangat halus. Sekaligus kita melapisi dengan coating layer pertama, yaitu base coat, yang bertujuan untuk merubah tampilan mobil jadi lebih bersih, dari baret halus, mengkilap, deep gloss, dan menambah kekuatan daya rekat si nano ceramic coating yang akan kita lapisi berikutnya. Jadi di ruangan ini kita sekaligus melakukan quality control untuk pemolesan, sekaligus melapisi base coat. Jadi bisa dibilang jarang sekali mobil yang kita coating itu sampai dikembalikan ke customer-nya, kok customer-nya komplain masih ada baret halus, masih ada water spot. Kecuali, nah ini ada nih beberapa customer yang mungkin dia ya kurang paham ya. Jadi pemolesan itu ada batasannya. Memang ada beberapa baret yang nggak bisa hilang, dan juga ada water spot yang memang nggak bisa hilang. Seperti kemarin ada Pak Antoni Alphardnya kok masih banyak water spot di atapnya. Nah, kalau atap sunroof itu kalau misalnya dicuci, wajib dicuci juga dan dilap ya. Karena kalau enggak, apalagi kalau area rumah Anda misalnya airnya kurang bagus seperti di Jakarta Barat atau di Jakarta Utara ya, itu airnya umumnya gampang sekali bikin water spot. Nah, water spot yang udah ada di sunroof itu memang nggak bisa dihilangkan karena udah terlanjur masuk meresap ke dalam kaca ataupun cat ya. Jadi memang ada beberapa yang memang nggak bisa hilang. Jadi pemolesan itu ada batasannya ya, nggak semuanya itu bisa dihilangkan dengan pemolesan. Ada yang mungkin harus dicat ulang, ataupun kalau kaca itu mesti diamplas. Nah, kalau untuk Rivals itu untuk mengamplas kaca memang kita harus panggil partner kita untuk pemolesan kaca, karena itu nggak sembarangan, karena kacanya bisa pecah dan yang ada nanti malah swarm up di kacanya. Jadi ya bisa dihilangkan tapi ada biaya tambahannya. Dan banyak yang bilang mobil sering-sering dipoles nanti catnya habis. Nah, masalah pemolesan ini catnya habis atau enggak itu tergantung dari dasarnya si mobil ya. Jadi kalau mobil dasarnya banyak baret, udah pasti pemotongannya akan banyak. Jadi kalau mau pernis Anda cepat habis, rajin-rajinlah cuci di tempat yang robotik dan cuci dengan ember sama kanebo aja. Nah, itu pasti baret-baret dan akibatnya pernisnya akan cepat habis. Tapi selama Anda mencuci dengan benar dan mobil udah di coating, pastinya akan terjaga dalam waktu yang lama, karena kita memberikan 3 tahun garansi untuk coating di tempat kita. Seperti apa penjelasannya? Nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Mari kita saksikan dulu tahapan base coat, selanjutnya aplikasi nano ceramic coating.
Barang-barang udah bisa dibilang semua yang bisa dipoles udah kita bersihkan. Sekarang kita akan lanjut ke tahapan nanoceramic coating. Tadi sebelumnya kita juga udah lihat, sebelum kita aplikasikan coating mobil itu kita bersihkan kembali dengan pembersih berbahan dasar alkohol. Tujuannya apa? Supaya minyak-minyak dan debu-debu bekas pemolesan itu hilang, dan debu statis yang akan menempel setelah kita kerjakan itu juga berkurang banyak karena alkohol sudah kita lapisi di mobil. Ini memang alkohol ini kita menggunakan isopropil alkohol yang dimana itu memang adalah bahan campuran cat, jadi aman ya buat mobil Anda. Dan kita akan masuk ke tahapan nanoceramic coating. Ada yang bilang nanoceramic coatingnya berapa layer? Sebenarnya berapa layer itu nggak mempengaruhi itu coating bagus atau tidak. Coatingnya itu sendiri, mereknya apa, itu berpengaruh sekali terhadap hasil coating supaya bisa tahan lama, dan pastinya juga SOP ya. Nah, kalau kita perhatikan ruangan ini tuh sangat detail. Jadi untuk anak yang baru kerja, kalau andai kata disuruh memoles di sini, mungkin nggak beres-beres. Di tempat kita itu pengerjaannya kurang lebih 2 hari sampai 3 hari. Itu yang mengerjakannya aja 4 orang minimal. 3 di body, depan 1, samping kiri kanan, sekaligus belakang. Nah, bisa dibayangkan di tempat kita pengerjaan begitu detailnya, makanya kita bisa bilang itu nama produk kita adalah Premium Auto Detailing dan Premium Nanoceramic Coating, karena setelah di base coat itu tampilan mobilnya sangat beda. Walaupun mobilnya baru datang dari dealer, begitu keluar itu customer-nya pasti amazed, wah mobil gua bagus banget ya. Ya karena memang sebegitunya kita poles sedemikian rupa, kita poles ulang-ulang, walaupun tahapannya halus itu nggak ngikis seperti ini, nggak usah khawatir. Jadi hasilnya itu bisa sangat beda dibandingin mobil baru sekalipun. Cara worth it atau enggak mobil baru untuk di coating? Ya pastinya worth it. Karena apa? Karena kita memberikan garansi 3 tahun ke depan untuk membantu kalian merawat mobil Anda. Jadi Anda nggak usah pusing lagi mesti cuci di tempat premium bla bla bla. Pokoknya Anda tinggal pakai. Waktunya 6 bulan, Anda datang kembali untuk maintenance, tinggal bayar maintenance, mobil Anda akan kita bersihkan kembali luar dan dalam. Nah, itu service premium yang kita bisa berikan kepada customer kami. Makanya orang yang pernah coating di tempat kita itu jarang sampai pindah ke tempat lain. Jadi coating ini beda dengan varnish ya. Kalau varnish itu kita semprot, udah selesai. Kita tunggu kering, terus kita poles supaya permukaannya rata. Nah, beda dengan coating. Coating itu kita oleskan. Setelah kita oleskan, meresap, kita bersihkan sisa residu penghantarnya. Jadi coating itu pasti ada campurannya. Nggak mungkin SiO2 itu langsung kita tempelkan ke bodi, nggak bisa. Jadi dia ada perantaranya. Nah, perantaranya yang kita buang. Jadi seperti itu ya. Coating berlayar-layar itu nggak berarti coatingnya itu lebih bagus. Nah, di tempat kita coatingnya memang ada, ya pertama base coat, terus bit HD untuk seluruh bagian mobilnya, lalu di kap mesin kita tambahkan bits ILX. Nah, kenapa kita tambahkan bits ILX? Karena ILX ini adalah SIO-nya itu tinggi banget. Karena di area kap mesin itu kita perlu perlindungan ekstra, dan biasanya kap mesin itu kan bagian yang paling diperhatikan pada waktu mencuci. Dan juga pada waktu keluar dari tempat kita, sebisa mungkin coating ini bisa curing lebih cepat. Nah, si ILX ini membantu curing lebih cepat, dan lapisannya itu membuat si coating ini jadi lebih bening. Kandungan SiO2-nya lebih tinggi, udah pasti akan bertahan lebih lama. Walaupun untuk daya tahan nggak sekedar coating yang bagus, tapi SOP-nya itu paling penting. Jadi pemolesannya dilakukan dengan benar, tidak disamarkan barangnya, tapi benar-benar dihilangkan, dihaluskan, baru bisa hasilnya tahan lama.
Nah, mari kita saksikan ya aplikasi Nano Ceramic Coating. Dilanjutkan dengan proses curing time menggunakan infrared lamp. Oke, sebuah tahapan udah selesai. Sekarang waktunya kita untuk menyaksikan tampilan mobilnya setelah kami kerjakan. Dan jangan lupa kalau beli Fortuner Engineer, coatingnya di tempat kami. Jangan asal pilih tempat coating, karena coating itu adalah bisnis dengan komitmen yang panjang, 3 tahun ke depan. Jadi Anda jangan asal-asalan memilih tempat coating yang murah, tahun depan dia tutup, mau maintenance nggak tahu kemana. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu supaya channel kami makin berkembang. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam storytelling. Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it.